apa kabar nih? Jumpa lagi bersama kami dalam acara podcast SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Tema kali ini kita akan ngobrol seputar Imlek dalam perspektif iman Kristen. Dan bersama dengan kita telah hadir Bapak Hasto Widodo, Guru BK. Apa kabar Pak Hasto? Baik, Brisel. Puji Tuhan, baik. Hai Pentasian, apa kabar? Ya, kiranya ada dalam berkat dan lindungan Tuhan semata. Gimana, Brisel? Gini Pak, tanggal 10 Februari kemarin, sebagian penduduk di dunia, khususnya etnis Tionghoa, merayakan Imlek. Menurut Pak Hasto nih ya, kita sebagai orang Kristen, boleh nggak sih merayakan Imlek juga? Iya, kita sebagai orang Kristen tidak masalah ketika kita merayakan Imlek. Bahkan mungkin sebagian besar kita tempo hari juga merayakan di dalam rasa syukur dan sukacita. Nah, paling tidak Brisel, ini ada 3 alasan kenapa kita tidak masalah untuk merayakan Imlek. Yang pertama, kita memaknai Imlek ini dalam konteks perayaan tahun baru, khususnya di dalam tradisi Tionghoa, di mana ini ada pergantian musim dari musim dingin yang sudah berlalu dan memasuki musim semi. Dan inilah sebuah perayaan yang mereka rayakan dengan penuh sukacita. Dan kita menghormati dan turut merayakan perayaan Imlek ini sebagai ucapan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan, di mana hari demi hari, musim demi musim berganti, dan di sana ada perkenan dan campur tangan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa setiap musim, setiap waktu Tuhan menyertai kehidupan kita. Itu yang pertama, Brisel. Yang kedua, kita turut merayakan Imlek ini sebagai sebuah kesempatan untuk memperkuat tali persaudaraan, tali pertemanan. Di mana dalam tradisi Imlek ini ada satu tradisi saling kunjung, saling berkumpul. Dan di sana kita bersengkrama dan kesempatan kita bertemu satu sama lain sebagai sebuah keluarga besar. Dan di sana kita kembali mengingat, kembali kita mengenal, kembali kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, kita turut merayakan Imlek sebagai kesempatan untuk mewujudkan cinta kasih, terutama adalah kepada orang tua dan selebihnya adalah kepada sanak-saudara. Dan itulah kenapa perayaan Imlek menjadi sesuatu yang penting yang juga kita turut merayakan. Begitu, Brisel. Oh jadi gitu ya Pak? Oh ya Pak, dalam perayaan Imlek kan gak lepas dari pemberian angpau. Bagaimana kita memahami pemberian angpau dalam perspektif iman Kristen? Angpau inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pentasian dan segenap anak-anak ya. Siap baru tahun baru Imlek pasti angpau yang ditunggu. Angpau yang berupa amplop merah umumnya kan berisi uang, dan ini diberikan oleh orang dewasa atau orang tua yang sudah bekerja dan sudah menikah, diberikan kepada anak-anak yang belum berkeluarga atau belum menikah. Tradisi pemberian angpau dalam Imlek memiliki makna bahwa hidup harus saling mengasihi, peduli dan berbagi terhadap sesama. Bukankah ini juga menjadi spirit iman Kristen? Bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, sekolah ataupun pergaulan harus juga menghadirkan satu sikap untuk berbagi, mengasihi dan peduli terhadap sesama. Dan inilah yang kemudian kita katakan sebagai angpau dalam kehidupan kita yang bisa kita share kepada orang lain. Kita menunjukkan sikap peduli, menunjukkan sikap berbagi dan mengasihi terhadap sesama kita yang membutuhkan, baik pikiran, baik tenaga maupun materi. Begitu, Brisel. Oh, nah kalau kita kan sebagai orang Kristen, kira-kira apa ya Pak tradisi dalam Imlek yang tidak wajib kita ikuti? Satu pertanyaan yang kritis dan menarik. Kira-kira ada 2 hal. 2 hal yang perlu kita kritisi. Yang pertama, dalam tradisi Imlek, dan ketika saya lihat literasi, ada satu kebiasaan-kebiasaan yang mereka kebanyakan orang Tionghoa itu enggak melakukan. Seperti ini, saya bacakan aja nih ya. Tidak boleh mandi pada tahun baru Imlek, tidak boleh menyapu rumah,
tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menggunakan benda-benda yang tajam, tidak boleh memecahkan barang, dan tidak boleh menggunting rambut. Dan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang lain. Dalam keyakinan mereka, kebanyakan orang Tionghoa yang merayakannya, kenapa mereka melakukan itu ataupun tidak melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan? Ini ada harapan bahwa agar nasib baik, hal-hal yang baik itu tidak pergi berlalu begitu saja, sehingga mereka tidak melakukan aktivitas tadi ketika hari raya Imlek. Menurut iman Kristen, Priscil, bahwa kehidupan kita, nasib dan masa depan kita tentunya tidak ditentukan oleh katakanlah ya mitos-mitos seperti tadi, tapi bahwa masa depan dan kehidupan kita semata-mata berkat dan anugerah Tuhan, dan kita harus berkarya dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perayaan Imlek ini kan dirayakan juga oleh sebagian besar masyarakat pemeluk agama Buddha dan Konghucu. Dalam tradisi mereka ada beberapa ritual-ritual yang mereka lakukan ketika Imlek. Dan disinilah kemudian kita harus kritis. Karena apa? Kita punya keyakinan dan tradisi iman Kristen secara tersendiri. Betul, kita harus membangun sikap toleransi, tapi sikap toleransi tetap kita juga memegang teguh iman dan keyakinan kita. Begitu kurang lebih, Priscil. Oh, jadi gitu ya, Pak. Baik, Pak Hasto, terima kasih untuk waktu dan obrolan hari ini. Pentasian, demikian bincang-bincang hari ini seputar Hari Raya Imlek dalam perspektif iman Kristen. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tahun baru Imlek, Kongsi Facai.